gue pernah nge-MC satu wedding 20 lagu atau 30 lagu ini main entertainment, gue gak ada tahu satu pun lagunya. Sekarang sudah hadir bersama gue Didi Christoph, MC wedding terkenal di ibu kota plus owner dari Opia, Otak-Otak Lumpia. Luar biasa, thank you ya. Thank you for having me. Ya, nah langsung aja nih sebagai MC wedding terkenal ya. Kapan sih sejak lu mulai merintis nama lu di dunia atau di industri wedding sebagai MC? Gue mulai tuh 2003 ya, jadi kurang lebih waktu masih 22 tahun, masih muda gitu. Sekarang umur berapa ya? Pertanyaan tendensius. Ya, kurang lebih 18 tahun lah ya udah di wedding ya. Berarti lu udah 40 ya? Gak usah disebut, gak usah disebut. Oke, 2003 lu mulai. 2003 mulai, awalnya sih sebenarnya cuma kayak iseng-iseng, bantuin temen, kokonya teman, terus berlanjut sampai sekarang jadinya. Nah sebelumnya lu kerja apa ya? Gue tuh sebenarnya lulusan teknik industri, jadi nggak ada nyambung sama sekali dengan dunia public speaking ini. Cuma gue tuh dulu kayak suka kayak ngasih training-training buat leadership dan lain-lain gitu. Jadinya pas kokonya teman gue merit, gue bantuin, akhirnya berlanjut terus sih sampai sekarang. Gue sempat kerja juga sambil nge-MC. Oh jadi side job awalnya? Awalnya side job, 3-4 tahun pertama tuh side job. Terus habis itu kapan lu memutuskan ini full time gue as a MC wedding? Sejak mulai susah kabur ke technical meeting. Jadi, buat yang nggak tahu kan gitu ya, kerjaan MC wedding itu nggak cuma MC. Technical meeting itu kita perlu hadir juga kan supaya bangun ini kan chemistry sama klien. Okay. Jadi kan makin lama makin susah kabur juga. Dan kalau menurut gua sebagai MC kalau diwakilin oleh let's say asisten atau apa, kayaknya nggak asik gitu. Soalnya kita susah bangun chemistry-nya kan untuk hari H supaya kita bisa lebih kenal juga, lebih kenal keluarganya. That's why akhirnya gue memutuskan untuk full di wedding. Oke, jadi lu katakanlah mulai wedding tadi 2003 side job, terus full time-nya 2007, betul? Berarti sekarang kan sudah kurang lebih ada 15 tahun. Iya. Wow, 15 tahun. Ada nggak momen yang membuat lu bosan? Bosen sih, walaupun wedding tuh sebenarnya gitu-gitu aja kan gitu ya, tapi nggak pernah bosan karena kan pengantinnya beda-beda gitu ya, jadi kliennya beda-beda, gue selalu kayak ketemu teman baru, ketemu keluarga yang baru gitu ya, jadi sebenarnya enggak, cuma kalau jenuh ya sometimes pasti ada lah ya. Apa momennya? Momennya yang jenuh tuh kadang-kadang ya kalau ini sih, soalnya kadang-kadang kan susah banget gitu buat create something yang beda di wedding kan, kayak tipikal banget, template banget wedding itu. Gitu dan ditambah lagi pas pandemi ini juga lebih susah lagi nih menurut gue karena kan jumlah tamunya tuh terbatas banget kan, let's say kayak 30 orang, 50 orang dan kalau mau dibilang intimate nggak gampang juga soalnya kan jumlah tamunya udah segitu yang datang omong tante-tantenya doang gitu. Jadi kalau mau bikin acara intimate kayak model di Bali pun agak susah karena kan temennya tuh kayak cuma 3 orang, 5 orang cuma best man bridesmaid agak susah aja sih gitu. Sebagai MC wedding terkenal, apa yang lo lakukan kalau kayak gitu, permintaan request itu? Ya di inilah sebisa mungkin ya, tapi gue biasa sesuaiin sama audiensnya sih. Makanya misalkan ada klien datang pengen weddingnya heboh terus pada game segala macam, gue biasa tanya dulu, nih audiensnya siapa gitu. Kalau audiensnya udah umum tante-tantenya doang tanpa teman-teman, ya lu nggak bisa paksain juga gitu. Kalau nggak bakal awkward juga kan. Nah dari kurang lebih 2003 kira-kira jumlah klien lu berapa banyak ya Ci? Sebagai MC papan atas. Gue nggak pernah ngitung juga sih ya, tapi ya mungkin ratusan sih ada kali ya. Soalnya kan, tapi awal-awal. Lu masih kenal semuanya nggak sih? Terus terang sih mungkin yang awal-awal banget sih enggak ya. Kalau yang sejak zaman era IG itu muncul, itu tuh lumayan karena kan kita follow mereka gitu. Jadi kita bisa tetap involve lah, kontak inilah walaupun jarang kontak, tapi kita tetap bisa tahu perkembangan hidup mereka segala macam. Tapi kalau yang awal-awal banget sih udah mungkin lupa ya, dan kalau ketemu di jalan juga mungkin gak inget gitu ya. Ada yang nyamperin lu gak? Hey Di gitu. Siapa ya? Kadang-kadang gue suka ini tebak-tebakan. Makanya kalau ada IG, kalau gue lupa namanya pun habis itu gue lihat dulu. Gue lihat contekan dulu gitu ya. Biasanya gue inget kira-kira mereka meritnya di mana, tahun berapa. Cuma kadang-kadang nama suka miss lah. Nah awalnya kan memang bantu-bantu teman segala macam. Kenapa lu masih kan kayak okay, this is my passion, okay, gue jadi MC wedding? Happy sih ya kalau di wedding ya, yang gue bilang sih ketemu klien baru terus, ketemu keluarga baru gitu ya, maksudnya ya happy aja gitu. Dan kalau kayak di corporate kan lo abis nge-MC ya udah gitu, that's it gitu. Tapi kalau ya wedding kan lo masih bisa tetap kontak gitu, ada keluarga yang gue pegang sampai
4 ini. Generasi. Iya 4 4 generasi. Enggak. Lu tua banget. Gila, tua amat gue ya. Gue baru gini 4 generasi, wow. Udah buyut dong. Buyutnya gitu ya. Jangan-jangan anaknya ulang tahun gue MC-in. Jadi itu udah ada 4 keluarga, anaknya 4-4-nya gue yang MC-in. Jadi gue dekat sama keluarganya segala macam. Itu sih yang bikin happy sih. Oh jadi kayak repeat order gitu Ya, ya? repeat order. 4, pernah Repeat nggak lu- order dengan orang berbeda ya. Amit-amit. Amit-amit ya, jangan Jadi repeat lu order. kalau semuanya itu pernah tuh kayak adiknya lagi, Iya, adiknya iya, lagi. tahun berikutnya gue sampai bilang, oh ini nggak bosan nih tamu-tamu. Lu ya. MC keluarga Iya, dong. jadi berarti. MC keluarga gitu. Makanya anak yang terakhir merit, gue sempetin foto satu pelaminan gitu dengan 4 pasang plus orang tuanya gitu ya. Jadi 4 pasang plus papa mamanya sama gue karena semuanya gue ini banget sih, appreciate banget sih. Lu nggak bakal dipanggil lagi buat MC wedding anniversary misalnya? Mungkin anaknya nanti ya. Terus gue MC-nya pakai tongkat gitu. Saya gemeter-gemeter. Nah menarik sih kalau ngomongin MC wedding kan ya. Karena ya momen yang paling bahagia dari kehidupan orang dan lain sebagainya. Cuman orang tuh suka underestimate, itu mah gampang. Apa ya persepsi yang salah terhadap anggapan orang bahwa MC yang kayak gitu-gitu mah bisa lah, MC bisa gitu. MC wedding tuh sebenarnya memang kalau dibilang gampang mungkin gampang ya dibanding corporate karena tiap corporate kan tiap acara tuh beda-beda Culture-nya banget. beda juga, Ininya culture beda, terus lu harus pembawaannya beda. Kalau wedding kan kurang lebih ya, maksudnya Ya. template. Tapi yang susah tuh menurut gua pertama yang lu nggak boleh miss sama sekali nama orang men. Iya. Wah, Nama bener. klien, nama orang tua, spelling mereka, pronounce-nya gimana segala macam itu. Kedua, karena terlalu template itu tuh buat nyiptain wedding yang berbeda tuh PR-nya lebih berat gitu. Ya Iya, kan? iya, iya. Jadi gimana caranya biasa kita meeting sama klien. Karena kan kadang-kadang kita punya ide gila pun kalau kliennya nggak cocok juga nggak ini gitu. Makanya gue bilang selalu ada ini sih. Gue bilang setiap klien gue nggak pernah maksain klien tuh harus acaranya seperti ini. Kayak contoh paling gampang deh first dance. Gue nggak pernah bilang kalau lu ada first dance pasti lebih bagus, lebih keren atau apa. Buat beberapa klien first dance tuh nggak mau gitu. Cheesy atau apa gitu. Tapi buat beberapa klien kan itu penting gitu. Jadi ya biasanya kita coba ngobrol sih. Menurut gue wedding mungkin harus personal lah ya. Lebih personal gitu ya. Tapi lu nggak pernah bosen ya? Kayak lu kan akan memulai kurang lebih dengan template acara yang sama. Berulang-ulang selama hampir tadi berapa? 19 tahun. 15 tahun ya. Surprisingly sampai hari ini pun kalau gue naik ke stage pelaminan pertama kali gue masih grogi sih. Hah? Mungkin kayak let's say 30 detik pertama tuh gue masih ini gitu. Habis itu sih baru inilah ya. Tapi maksudnya ya gitu soalnya audiensnya kan beda-beda gitu kan. Dan tergantung banget sama audiensnya. Kadang-kadang kalau dapet audiens yang susah, kayak pelit banget minta tepuk tangan gitu ya. Lu even untuk minta tepuk tangannya kayak susah banget gitu kan. Ya. Lu lempar aja Mike. Masih tepuk tangan. Biasanya gue ajak kerja sama ini ya sih, best man bridesmaids-nya atau apa gitu. Soalnya biasanya tuh orang Indo tuh latah. Kalau ada satu tepuk tangan kan dia ikut tepuk tangan. Emang kalau di sini kan pelit Iya, ya kayak gitu. Cuma betul. 3 gitu udah Betul. selesai. Apalagi sejak pandemi ini ya, social distancing, kemudian pakai masker, itu tuh lebih PR lagi sih sebenarnya buat melibatkan semua tamu gitu ya. Lu mungkin share dong, pengalaman lu kan udah belasan tahun nih di industri wedding. Apa momen yang paling unik sepanjang karir lu sebagai MC wedding? Wow, unik apa ya? Kalau unik acara sih banyak ya. Maksudnya gue suka banget tuh kalau ada klien-klien yang bikin acara, misalkan dia bikin acara surprise buat orang tuanya, atau orang tuanya bikin surprise buat anaknya. Itu gue seneng lah. Maksudnya intimate dan personal banget buat mereka gitu ya. Kadang-kadang ada momen touchy-nya, momen ketawa barengnya segala macam itu gue happy. Tapi kalau yang paling unik in terms of kostum kali ya, gue pernah MC wedding pakai baju Stormtrooper Star Wars man. ini nih gue Tapi memenuhi kebutuhan keinginan klien ya. betul. Jadi tapi kliennya juga pakai kostum. Jadi semuanya keluarga orang tuanya pun pakai. Itu gue bilang pesta terniat sih. Karena dia suka banget Star Wars gitu. Jadi bener-bener semuanya pakai kostum dan guanya pun pakai baju Stormtrooper. Cuma masalahnya kan Stormtrooper pakai topeng ya. Ada ininya gitu kan. Jadi gue izin gak pakai topeng ya sih. Lu gue gak Gue kira lu pakai topengnya juga. Selamat Anda bisa ngomongnya. Dan bajunya itu dari fiber man. Jadi untuk naik ke pelaminannya pun gue harus kayak digendong gitu. Oh, terus iya? gak bisa ke toilet selama ini karena lu pakai baju kayak ini dulu kan, kayak wetsuit gitu. Habis itu baru pakai yang ininya fiber gitu kan. Seru lah itu, tapi menyenangkan dan gokil juga sih. Yang selain itu? Apa ya, kemarin gue dapet klien MC sebelum pandemi banget, mereka weddingnya intimate di Singapura. Itu juga lucu. Gue tanya, gue pikir ada yang keluarganya di Singapura atau mereka sekolah di Singapura.
enggak, mereka cuma pengen di Singapura aja. Jadi Dan ya yang udah. keren aja. Iya, dia bawa temennya, dia bilang biar nggak usah ngundang terlalu banyak. Jadi ya udah kita di Singapura dan intimate dan asik, teman-teman doang sama keluarga terdekat gitu ya, itu juga fun sih menurut gua. Apa challenge-nya menjadi seorang MC wedding? Selain permintaan klien yang kadang-kadang sulit untuk kita penuhi ya. Challenge-nya sih, gue yang penting sih ini sih, sesuaiin sama tipe yang mereka pengen. Makanya dari awal gue pengennya ketemu dulu, ngobrol dulu, kalau style gue cocok baru kita lanjut. Kadang-kadang kan takutnya nggak ketemu, tau-tau pas lagi ngomongin acara, kok bisa bikin games sambil joget-joget atau apa nggak? Kan kita mampus ya. Yang Atau ini, yang paling sering gini, bisa buat lucu nggak suasananya? Permisi kita MC bukan komedi. Oke, makanya gue bilang, gue selalu kalau bilang sama klien, gue nggak janji gue bakal bikin jokes atau apa. Karena gue nggak punya jokes template yang udah disiapin. Semua wedding klien gue pakai jokes template itu. Tapi gue bilang kalau misalkan nanti dari speech lu atau dari testimoni teman-teman lu, ada sesuatu yang lucu gue bisa timpalin, ya itu bisa jadi jokes. Tapi nggak ada template. Jokes lah. Betul, gitu ya. betul. Karena kan kita juga pengen jaga suasana elegannya. Kembali lagi sih gue bilang tipenya ya. Makanya kalau memang mereka pengen yang kayak gitu, biasa gue juga reverse sih. Kan teman-teman kita yang istilahnya yang caranya style-nya lebih gokil tuh juga banyak gitu. Jadi mendingan kita reverse sih. Daripada hari H mereka kecewa, gue sih prefer reverse sih. Jadi kalau lu sendiri tipe MC lu apa sih sebenarnya di? Gue mungkin lebih semi formal gitu ya, yang karena kan dari dulu basicnya dari awal tuh gue tahu MC apalagi di ballroom di Jakarta gitu. To be honest kan sebenarnya cuma temen tuh 20-30% gitu. 70% tuh teman orang tua dan keluarga gitu kan. Jadi gue pikir yang penting tuh mereka merasa dihargai, merasa dihormatin pas lagi ini. Makanya pemilihan bahasa juga penting ya buat kita untuk bisa menghormati mereka. Gue pikir sih itu gitu. Lebih ke semi formal sih. Tapi Lebih banyak cuannya lah ya. Kalau itu sih apapun style lu tetap cuan. Sama kan yang waktu dulu-dulu tuh yang megang kendali, oke pakai MC nih kan orang tua ya. Betul. Pintar loh. Gue biasanya kalau meetingnya ada orang tuanya kemungkinan deal 90%. Karena sesuai dengan kesukaan om tante gitu ya. Tapi sekarang udah mulai susah karena pengantin yang sekarang bener serius. Saya udah mulai susah. Pengantin sekarang jarang loh meeting sama orang tua. Ya nggak sih lebih ini dan mereka udah punya ini sendiri gitu bisa ini mereka sendiri. udah lebih suka yang lebih informal kali ya, bukan semi formal juga ya. Masih tergantung pestanya juga lah ya. Kembali lagi lah setiap pengantin juga style-nya beda-beda ya. Cuma maksudnya pendekatannya mungkin sekarang harus lebih inilah ya. Lebih kekinian lah ya. Walaupun muka nggak bisa bohong. Uban nggak bisa bohong. Aduh. Lo jadi bagaimana mensiasatinya sehingga kayak anak-anak muda sekarang bisa tetap menggunakan jasa lo sebagai MC wedding? Ya tetap berusaha up to date aja sih sama Gue berusaha acara. mencuri ilmunya. Gak apa, nanti kita refer-referan selalu ya. Iya tetap berusaha up to date sama games juga, sama lagu, sama apa. Contoh lagu aja, sekarang lagu wedding kadang-kadang gue pernah nge-MC satu wedding 20 lagu atau 30 lagu ini main entertainment, gue gak ada tahu satu pun lagunya. Gue merasa tua banget gue ya. Kalau dulu kan wedding template banget lagu-lagunya, Endless Love, apa-apa gitulah ya. Sekarang gue gak ada yang tahu gitu, gue bilang wow ini gue rasa saatnya pensiun. Oh iya, ngomongin pensiun. Lu ngelihat masa depan lu sebagai MC wedding ini masih terbuka atau udah saatnya lu banting setir ke yang lain? Sebenarnya 6 tahun yang lalu gue udah ngelihat, gue masih percaya sih, gue masih inilah bisa eksis di dunia wedding gitu. Masih lah, mukanya aja masih 17. Alhamdulillah. 20 tahun yang lalu. Ya, cuma gue udah ngelihat bahwa ini tuh ada umurnya lah di dunia wedding ini ya. Makanya gue udah prepare juga another business sih buat itu. Oke, nah kalau lu lihat apa torehan lu yang sekarang, yang sudah lu lalui, kira-kira kalau balik lagi nih di usia 20, 30-an, apa yang lu mau lakukan? Atau ada nggak hal-hal yang pengen lu ulang? Aduh seandainya nggak kayak gitu deh, harusnya gue ngambil B atau C. Gue kalau boleh ngulang sih, gue pengen waktu itu abis kuliah tuh gue coba bisnis sebanyak-banyaknya. Biar gue gagal secepat-cepatnya gitu di masa muda. Soalnya begitu punya anak gitu, married, punya anak, nyali buat mulai bisnis tuh, gue udah coba banyak bisnis juga ya, by the way. Dan nyali buat mulai bisnis tuh lebih takut sih, lebih punya berpikirnya anak istri tetap harus harus makan segala macam, bawa ke sekolah segala macam. Tapi dulu tuh awal-awal harusnya gue lebih berani gitu, nyoba banyak gitu ya. Terus kita lihat yang bisa kita tekunin yang mana gitu. Lu kalaupun lu mau ngulang lagi bisnis yang sebaik-baiknya, bisnis apa kurang lebih? F&B tetap? F&B tetap trading lah ya, maksudnya bukan saham, bukan maksudnya saham. trading ya, real trading gitu. Maksudnya lo kayak lo jual apa gitu. Soalnya menurut gua tetap inilah dibanding kalau jasa tuh enaknya kayak
duitnya duit gede, tapi kan lu ada limitasi gitu ya. Iya, Kayak iya. setahun nih sejago-jagonya lu MC gitu ya. Sabtu Minggu tiap kali deh keisi nih Sabtu Minggu gitu. Cuma ada 52 kali 104 udah that's Iya, it. kali 2, 104. Iya, ditambah ya mungkin ada klien-klien yang hari Rabu, hari Kamis tapi jarang banget gitu ya. Udah dibatasin 104. Tapi kan kalau lu dagang hari ini ada yang mau pesen 1 kontainer kan asal lu bisa penuhin gitu ya. Ya udah gitu. Suka nih, ini pikiran Cuan lah ya. Maklum uang sekolah mahal. Gue inget banget Maret 2020 MC stop, semua stop. Iya. Opia menyelamatkan hidup gue dan keluarga sih ya. Kita naik 4 kali lipat pas pandemi. Yang gue waktu itu permasalahkan sebenarnya di sosmed adalah mereka ngambil fotonya, mereka ngambil logonya, mereka ngambil namanya. Luar biasa orang itu. Tiga-tiganya. Gak ada. Dan waktu gue tegur, Mustahil sama mereka sekali. cuma bilang, oh sorry nggak tahu. Gue banyak banget produk yang gagal sih sebenarnya. Kadang-kadang bikin down gitu ya, tapi ya gue rasa tetap sih harus bangkit lagi dan gue harus coba lagi sih mau nggak mau sih.